Abren melanjutkan, jika daya komputasi tidak cukup, mungkin diperlukan waktu 1 atau 2 tahun untuk mengoptimalkan semuanya. Tetapi jika daya komputasinya cukup, kemungkinan besar perusahaan swasta dapat mengambil citra satelit hanya dalam beberapa hari. Perusahaan swasta juga dapat meluncurkan atau menugaskan satelit untuk mengambil gambar. Namun, satelit dengan presisi ultra tinggi bukanlah sesuatu yang bisa diperoleh perusahaan swasta. Hal terbaik yang dapat kami lakukan dalam hal perangkat keras hampir sama dengan citra satelit Google. Dalam hal ini, jika terdapat model AI dan daya komputasi yang memadai untuk mendukungnya, kita dapat menggunakan AI untuk menutupi kurangnya akurasi perangkat keras. Dan kualitas gambarnya bisa lebih unggul dari Google. Gambarnya lebih akurat dan dapat diambil secara otomatis oleh AI. Dalam hal ini, penggunaan strategisnya akan sangat besar. Charlie berkata sambil berpikir, jika langkah ini bisa dicapai, signifikansi strategisnya memang sangat besar. Tidak hanya untuk catat list Micron tetapi juga untuk saya pribadi. Saudaraku, apakah sulit untuk mencapai langkah ini? Sulit. Abren mengangguk dan berkata, sejujurnya, Tuan Wade, segala sesuatu yang berhubungan dengan satelit itu sulit. Teknologinya sulit, produksinya sulit, dan peluncurannya sulit. Lebih sulit lagi untuk berhasil meluncurkan dan memasuki orbit dengan lancar. Yang kami persiapkan saat ini adalah satelit komunikasi, yang merupakan salah satu satelit dengan kandungan teknis terendah. Tetapi jika kita ingin meluncurkan satelit pengintaian foto, kesulitan di semua aspek akan 10 kali lebih besar. Kemudian Abren berkata, namun, dengan rangkaian model AI ini sebagai pendukung, seharusnya relatif mudah. Akan lebih baik lagi jika kita bisa mengakuisisi perusahaan swasta lain dengan skala tertentu di bidang satelit. Charlie bertanya kepadanya, perusahaan swasta manakah di bidang satelit yang terkuat? Abren berkata tanpa ragu. Tentu saja, itu adalah SpaceX milik Elon Musk, yang kini menjadi perusahaan peluncuran satelit komersial terbesar di dunia. Charlie mengangguk, saya telah mendengar tentang perbuatan Musk. Itu memang sesuatu. Yang terpenting adalah teman ini belum cukup umur sekarang. Jika dia berusia 20 atau 30 tahun lebih tua, saya punya cara untuk membuatnya menjual perusahaan itu kepada saya besok. Belum cukup umur? Abren jarang berhubungan dengan Charlie, dan kurang memahami gaya Charlie dalam melakukan sesuatu dan perbuatan mulia. Jadi dia agak bingung untuk beberapa saat dan mau tidak mau bertanya kepadanya. Ten Wade, apakah berbisnis dengan Musk ada hubungannya dengan usianya? Ya, benar. Charlie tersenyum dan berkata, saya paling suka berbisnis dengan orang tua sekarang. Dan pada dasarnya saya bisa membuat kesepakatan dengan setiap pesanan. Abren bingung dan mau tak mau bertanya, apa keuntungan berbisnis dengan orang lanjut usia? Tentu saja. Charlie tersenyum dan berkata, orang tua membelanjakan uang dengan murah hati. Selama kebutuhan inti mereka dapat dipenuhi, mereka bersedia membayar sejumlah uang. Kaum muda berbeda. Mereka memiliki terlalu banyak kebutuhan inti. Musk sendiri adalah orang yang sangat kaya raya. Dan kekayaan bersihnya pernah menduduki peringkat pertama dunia. Orang seperti ini tidak kekurangan uang. Jika Anda ingin membeli sesuatu darinya, Anda tidak bisa begitu saja membuang uang padanya. Tentu saja memberikan premi yang super tinggi pasti akan membuat pihak lain menyerah. Tapi itu sama sekali bukan gaya Charlie. Secara keseluruhan, gaya Charlie seperti barter. Atau barter dengan uang tunai. Jika sesuatu bisa diselesaikan dengan 1 atau 2 pil, uang tunai pasti tidak digunakan. Namun, bagi pengusaha seperti Musk yang sedang berada di masa puncaknya, menggunakan pil saja tidak cukup untuk membuatnya terkesan. Lagi pula, orang kaya di usia ini sedang dalam masa puncaknya. Selama mereka tidak menderita penyakit serius, mereka lebih energik dibandingkan orang berusia 30-an. Hewan sosial di usia 30-an mungkin tidak memiliki energi untuk kehidupan berumah tangga. Sementara orang kaya paruh baya seperti Musk, yang sedang dalam masa jayanya, tak hanya punya istri cantik di rumah, tapi juga ada berbagai macam gosip saat mereka pergi keluar. Terlebih lagi, anak-anak yang dilahirkannya dari berbagai wanita bisa mengisi bus sekolah. Jika Charlie pergi ke Musk untuk berbisnis sekarang, dia pasti tidak akan mendapatkan keuntungan apapun.
Namun, gagasan Abren tentang satelit pengintai fotografi membuat Charlie merasa sangat praktis. Jadi dia bertanya, "Saudaraku, bagaimana cara kerja satelit pengintai fotografi yang Anda sebutkan?" Abren berkata, satelit pengintai fotografi bekerja di orbit rendah bumi dan dapat mengorbit bumi dalam waktu sekitar 80 menit. Selama proses ini, mereka bisa terus memotret area yang mereka lewati. Seperti yang saya katakan tadi, semakin tinggi akurasi yang dibutuhkan, semakin berat tugas menembaknya. Jika Anda benar-benar ingin mencapai keakuratan Google dan peta satelit presisi tinggi lainnya, butuh waktu lama untuk mengumpulkan gambar, dan lebih banyak waktu untuk memprosesnya. Inilah sebabnya sebagian besar citra satelit memiliki siklus pembaruan yang panjang. Tahun ini, kita bisa melihat citra satelit tahun lalu di internet, yang dianggap cepat dalam hal ketepatan waktu. Diperkirakan hanya Google yang bisa mencapai ketepatan waktu ini. Dan sebagian besar bahan yang digunakan berasal dari beberapa tahun yang lalu. Charlie bertanya kepadanya, karena satelit selalu mengorbit bumi. Secara teori, bisakah ia mengambil gambar dimanapun Anda mau? Ya. Abren mengangguk dan berkata, secara teori, ini benar. Tetapi karena bumi itu bulat, sudut terbaik untuk fotografi satelit adalah fotografi vertikal di atas kepala. Jadi jangkauan tiap satelit terbatas. Jika Anda ingin mencapai fotografi global, Anda harus memiliki cukup satelit untuk membungkus seluruh bumi seperti seutas benang. Ini memastikan dimanapun Anda ingin mengambil gambar. Satelit akan melewatinya dalam waktu 10 menit. Jika jumlah satelitnya sedikit, siklus ini akan diperpanjang. Charlie bertanya kepadanya, berapa banyak satelit yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan agar dapat mengambil gambar di mana saja dalam satu hari? Kalau teknologinya sudah matang, 4:5. Abren berkata, sebagian besar perusahaan swasta yang sudah matang di Amerika Serikat kini memiliki kemampuan ini. Beberapa perusahaan yang lebih mahir bahkan dapat mencapai 8 kunjungan ulang dalam sehari. Artinya, jika perlu, mereka bisa mengendalikan satelit agar melewati titik sasaran 8 kali sehari. Dan ambil fotonya setiap 3 jam. Charlie bertanya kepadanya, berapa nilai perusahaan seperti ini? Bisakah itu dibeli? Abren berpikir sejenak. Jika saya ingat dengan benar, jumlahnya sekitar 30 hingga 40 miliar dolar AS. Kemudian, Abren berkata, tetapi sungguh merepotkan untuk membeli perusahaan seperti itu. Sebagian besar perusahaan di Amerika dimulai oleh para pendiri yang mengumpulkan dana sedikit demi sedikit dari angel investment. Ketika nilai pasar mencapai beberapa miliar dolar AS. Setidaknya ada lusinan pemegang saham di belakang mereka. Tidak mudah untuk membelinya, dan ini juga melibatkan masalah delisting dan privatisasi. Meskipun perusahaan-perusahaan ini adalah perusahaan swasta, mereka telah menguasai beberapa teknologi inti sampai batas tertentu. Dan pemerintah AS tidak akan mengizinkan jual beli sesuka hati. Jika mereka benar-benar ingin menjualnya, baik pembeli maupun penjual harus menjalani tinjauan ketat sebelum hal itu dapat dilakukan. Charlie bertanya padanya, artinya, jika saya memberi Mas cukup uang untuk membeli spacesnya, dia tidak akan menjualnya kepada saya. Abren mengangguk dan berkata, tidak mungkin menjualnya sepenuhnya kepada Anda. Karena perkataannya belum final. Spaces belum terdaftar, tapi perkiraan nilai pasarnya lebih dari 100 miliar dolar AS. Meskipun Musk adalah pemegang saham utama, masih banyak hubungan modal yang rumit di belakangnya. Dan mungkin ada terlalu banyak pemegang saham untuk dihitung. Jadi dia hanya bisa menjual sebagian sahamnya kepada Anda paling banyak. Dan Anda mungkin hanya akan menjadi pemegang saham jika Anda membeli saham. Dan Anda tidak akan memiliki kendali atas bisnis dan rahasia perusahaan. Dan bagi pemerintah AS, teknologi dirgantara jelas lebih penting. Ada kemungkinan bagi Anda untuk menemukan cara untuk membeli perusahaan satelit penginderaan jauh yang tidak mencolok. Tetapi sangat sulit untuk membeli Spaces. Charlie berkata, dibandingkan dengan itu, membeli Spaces tidak berarti banyak bagi saya. Membeli perusahaan satelit penginderaan jauh seperti yang Anda sebutkan adalah yang paling hemat biaya. Setelah membelinya, saya akan menginvestasikan sejumlah uang untuk menambah jumlah satelit. Akan lebih baik jika bisa dilakukan kunjungan ulang 1 jam sekali. Abren berkata, jika Anda dapat menemukan sarung tangan putih yang cocok dari Amerika Serikat, ini masih bisa dicapai.
Sarung tangan putih ini harus 100% dapat diandalkan. Kedua, dia harus orang Amerika. Dan dia harus berkulit putih, bukan minoritas, apalagi imigran. Ketiga, ia harus mempunyai status sosial tertentu. Dan Departemen Keamanan Dalam Negeri harus 100% percaya padanya. Dengan cara ini, tidak akan ada pemeriksaan latar belakang saat mengakuisisi perusahaan. Selama pemerintah tidak melakukan intervensi. Pemegang saham di belakang layar bisa ditangani dengan uang. Kalau valuasi normal perusahaan ini 4 miliar dolar AS. 6 miliar atau bahkan 8 miliar seharusnya cukup untuk membuat para pemegang saham berkompromi. Setelah perusahaan itu dibeli dengan nama sarung tangan putih, datanya akan langsung disinkronkan ke Anda. Jika Anda memiliki kebutuhan khusus, biarkan sarung tangan putih memenuhi kebutuhan tim. Dan tim hanya perlu melakukannya. Sarung tangan putih. Charlie memikirkannya. Orang-orang yang dikenalnya yang memiliki status sosial tertentu di Amerika adalah keluarga Ann, keluarga Fay, dan keluarga Rothschild. Keluarga Ann dan keluarga Fay sama-sama merupakan keluarga Tionghoa. Terutama keluarga Ann yang sudah mulai banyak berinvestasi di Cina. Jelas tidak pantas bagi mereka untuk melakukan hal seperti itu. Keluarga Fay juga sedikit banyak akan dicurigai karena identitas Tionghoa mereka. Namun keluarga Rothschild tidak akan pernah mengalami masalah seperti itu. Status sosial dan pengaruh mereka dalam pemerintahan AS tidak tertandingi oleh siapapun atau keluarga manapun. Memikirkan hal ini, pikirannya tiba-tiba menjadi jernih dan tersenyum. Untuk sarung tangan putih yang tepat, saya sebenarnya punya kandidat yang bagus. Seharusnya mudah membiarkan orang kedua di keluarga Rothschild melakukan ini. Istana Kerajaan. Rothschild diundang ke sini lagi sehari kemudian untuk menghadiri perjamuan yang diselenggarakan oleh Ratu Helena. Simon tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Karena dia tahu model AI telah diserahkan. Dan Helena harus memenuhi janjinya dan menjual kepadanya setengah pil dari pil penyelamat jantung penyebar darah. Mungkin makan malam ini hanya untuk masalah ini. Namun, dia sedikit bingung. Dia sudah mencapai kesepakatan dengan Helena untuk tidak membahas pil itu di depan putranya. Jika dia ingin menjual pil itu padanya malam ini, lalu waktunya sepertinya tidak tepat. Adapun Steve di samping, dia tidak lagi tertarik pada istana. Dia hanya ingin kembali ke New York untuk bersiap. Dan kemudian pergi ke Cina secepat mungkin. Jadi dia sedikit linglung saat makan malam ini. Sebelum makan malam dimulai, Helena menelepon Charlie dan bertanya, "Ten Wade, aku akan makan malam dengan ayah dan anak Rothschild nanti. Saya ingin bertanya, kapan Anda akan memberi Simon Rothschild setengah pil? Jika kamu tidak mau memberikannya padanya hari ini, saya akan memberitahunya secara implisit." Charlie tersenyum dan berkata, "Biarkan dia makan dengan tenang dulu. Aku akan menemuimu nanti dan memberimu pil dan bertemu Steve lagi." Helena bertanya, "Kalau begitu, jual pil itu kepada Simon malam ini?" "Ya." Charlie berkata, "Jual padanya malam ini. Agar dia bisa kembali ke Amerika besok." "Baik." Helena berkata sambil tersenyum. "Katakan padaku saat kamu sampai di istana. Aku akan datang dan menemuimu." Setelah menutup telepon, Helena bangkit dan pergi menuju ruang perjamuan. Ayah dan anak Rothschild sudah lama menunggu di sana. Melihat Helena belum datang, Steve mau tidak mau berbisik kepada Simon. "Ayah, kamu seharusnya melakukan hampir semuanya di sini, kan? Kapan Anda berencana kembali ke Amerika?" Simon sedikit tidak yakin. Pekerjaannya telah selesai, dan model AI berhasil dikirimkan. Satu-satunya yang tersisa hanyalah bagaimana Helena menggunakan model itu. Itu tidak ada hubungannya dengan dia. Namun masalahnya adalah dia belum menerima imbalan yang pantas diterimanya. 50 miliar dolar AS telah disiapkan sejak lama. Tinggal menunggu untuk membeli setengah pil lagi dari Helena. Tapi dia lambat dalam memberikan jawaban yang pasti. Hal itu membuatnya sedikit gelisah. Dia tidak takut jika Helena akan membodohinya. Tapi dia terutama khawatir akan ada perubahan lain dalam masalah ini. Jika Helena merasa model AI perlu terus diuji dan diterima secara perlahan, maka dia harus menunggu. Jadi, dia berkata kepada Steve, "Meskipun semuanya hampir selesai, saya masih memiliki kerjasama. Saya ingin berbicara dengan Ratu Iliad lagi. Kalau cepat, butuh 1 atau 2 hari.
Jika lambat, mungkin perlu beberapa hari lagi. Steve berkata, "Ayah, jika tidak ada apa-apa untukku di sini, saya ingin kembali ke New York untuk bersiap dulu." Dan kemudian bergegas berangkat ke Tiongkok. "Apakah menurutmu tidak apa-apa?" Pikiran Simon langsung tergerak. Meskipun Steve telah mengungkapkan sikapnya sebelumnya, dia ingin pergi ke Cina sendirian untuk mengembangkan bisnis yang dianggap aktif, menghindari kecurigaan dan meyakinkan dirinya sendiri. Tapi dia tidak 100% yakin dengan Steve sekarang. Lagi pula, sebelum Steve pergi ke Tiongkok, dia tidak bisa yakin sepenuhnya apakah dia tulus. Dia ingin pergi ke Cina sendirian untuk mengembangkan bisnis yang dianggap aktif, menghindari kecurigaan dan meyakinkan dirinya sendiri. Tapi dia tidak 100% yakin dengan Steve sekarang. Lagi pula, sebelum Steve pergi ke Tiongkok, dia tidak bisa yakin sepenuhnya apakah dia tulus. Bagaimana jika dia melemparkan bom asap padanya? Saat ini dia menggunakan alasan kembali ke New York untuk membuat layout yang bagus. Bukankah dia akan bersikap pasif? Demikian kisah Charlie Way chapter ini, nantikan chapter selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mengikuti cerita selanjutnya.